Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil haq wa narjulahu wa iyyakum mimma yastaujibu syafa'atan nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Ahmaduhu ashkuru ala jami'in ni'amihi wa warraziqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika wa nabiyika Muhammad. Alhamdulillah, para pemirsa Sampi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita kembali bertemu bersama-sama dalam acara Mutiara Hati. Kali ini alhamdulillah kita bersyukur kita diberikan kesehatan, kekuatan dan izin Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu sampai detik ini masih dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Khususnya sampai hari ini di hari yang ke-22, alhamdulillah kita dapat melaksanakan kewajiban kita khususnya di bulan suci Ramadan ini. Kita telah sampai di hari ke-22 bulan Ramadan. Artinya kita sudah sampai di babak final di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di 10 hari pertama kita masuk di babak penyisihan di mana para peserta lomba itu sangat banyak sekali. Masuklah ke babak semifinal. Di babak semifinal semakin berkurang, semakin maju saf-saf di masjid, di musala untuk mengikuti salat berjamaah, salat wajib berjamaah dan juga salat sunnah tarawih. Dan akhirnya kita masuk ke babak semifinal semakin berkurang. Orang-orang yang ingin memakmurkan masjid, padahal di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ada 10 hari yang sangat istimewa. Yang sangat oleh Rasulullah itu sangat dianjurkan untuk kita memanfaatkan momen di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Nah, untuk itu pada hari ini, pada sore hari ini kita akan bersama-sama membahas manfaatkan momen di 10 terakhir bulan Ramadan. Semoga kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini diberikan kesehatan, kekuatan, dan petunjuk hidayah. Kesehatan jasmani, lahir dan batin untuk dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan amaliyah-amaliyah di 10 terakhir bulan Ramadan. Jangan sampai kita sia-sia, jangan sampai kita tidak mendapatkan apa-apa setelah Ramadan ini. Karena kita belum tentu, kita tidak tahu apakah kita nanti bisa sampai pada Ramadan tahun depan. Mari kita memanfaatkan momen di 10 terakhir Ramadan ini sehingga kita insya Allah akan menjadi orang yang la'allakum tattaqun, yang dikatakan derajat takwa oleh Allah, dan juga kita diampuni dosa-dosa kita seperti bayi yang baru lahir. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah para pemirsa Sampi TV yang berbahagia, dalam kesempatan ini juga kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Apa yang kita lakukan untuk memanfaatkan momen di 10 terakhir bulan Ramadan ini? Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau lebih banyak beribadah, lebih banyak melakukan amaliyah-amaliyah di 10 hari bulan Ramadan itu, apalagi di malam-malam ganjil. Karena Allah menyatakan dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan malam Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu?
Lailatul Qadar itu adalah malam. Lailatul artinya malam. Qadar itu penentuan. Artinya Allah pada 10 terakhir, pada malam-malam ganjil 10 terakhir ini, Allah menurunkan rahmat. Allah menentukan, menetapkan ketentuan-ketentuan pada diri kita untuk setahun ke depan. Nah, pada saat Allah memberikan ketentuan tersebut, Allah menetapkan ketentuan yang terjadi pada diri kita pada 1 tahun ke depan, kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketentuan yang ditetapkan oleh Allah yang asalnya pada mulanya Allah menentukan hal yang buruk, hal yang tidak baik terjadi pada 1 tahun ke depan, tapi karena kita dalam keadaan beribadah, memohon kepada Allah, maka Allah akan menentukan yang terbaik untuk kita pada 1 tahun ke depannya. Insya Allah. Apa yang kita lakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan? Rasulullah SAW dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa beliau telah melakukan hal-hal ibadah. Yang pertama yang beliau lakukan adalah menjaga sholat wajib. Nah, menjaga sholat wajib ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah, terutama sholat berjamaah Isya dan subuh. Sholat wajib yang 5 waktu tidak beliau tinggalkan, tidak beliau tunda-tunda, tapi beliau laksanakan dengan tepat waktu dan afdal waktu dan di awal waktu. Bahwa seabdal sholat adalah di awal waktu. Jadi Rasulullah SAW pada 10 terakhir bulan Ramadan menganjurkan kepada kita agar selalu memelihara ibadah sholat wajib kita. Khususnya sholat berjamaah pada waktu sholat Isya dan subuh. Rasulullah menyatakan dalam suatu hadis yang artinya bahwa apabila seseorang melaksanakan sholat Isya berjamaah, maka dia sama dengan melakukan sholat setengah malam. Setengah malam sudah dia melakukan apabila dia melaksanakan sholat Isya berjamaah. Kemudian dia melakukan lagi sholat subuh berjamaah, maka dia dapat mendapatkan setengah malamnya lagi. Maka artinya apabila seseorang mampu melaksanakan sholat Isya dan sholat subuh secara berjamaah, maka dia sama melaksanakan ibadah sholat sepanjang malam. Subhanallah. Apalagi kita di malam-malam terakhir ini, malam-malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam penentuan. Jadi kita menginginkan kan ketentuan pada diri kita yang baik-baik pada saat nanti 1 tahun ke depan. Baik diri kita, anak kita, suami kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, tetangga kita. Kita menginginkan hal yang terbaik. Maka kita di malam-malam terakhir ini kita manfaatkan. Kemudian apa yang kita lakukan lagi? Ada sholat taraweh berjamaah dan witir. Rasulullah SAW juga bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa apabila seseorang yang melaksanakan sholat taraweh dan sholat witir secara berjamaah, maka dia sama dengan mampu melaksanakan ibadah sepanjang malam. Subhanallah. Begitu istimewanya malam-malam terakhir. Malam-malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar ini khairum min alfi syahrin kata Allah. Lebih baik 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Selama 83 tahun. Apabila kita melaksanakan ibadah di malam-malam Lailatul Qadar, kita sama dengan beribadah selama 83 tahun. Subhanallah. Kemudian apa yang kita lakukan lagi? Selain kita menjaga, memelihara sholat wajib kita lakukan secara berjamaah, khususnya sholat Isya dan sholat subuh. Sholat tarawih berjamaah dan sholat witir berjamaah. Kemudian kita lakukan adalah memperbanyak membaca Al-Quran.
Karena sebagaimana pada pertemuan yang telah lalu, bahwa Al-Quran syahrul Ramadhan unzila fihil Quran, bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca 100 ayat, membaca Al-Quran di malam-malam Lailatul Qadar, maka dia juga sama beribadah sepanjang malam. Subhanallah. Apalagi lebih. Jadi waktu-waktu yang diberikan oleh Allah, mari kita manfaatkan untuk beribadah. Kita tidak tahu apakah nanti tahun depan kita ketemu lagi di Ramadan. Maka mari kita manfaatkan momen terakhir 10 Ramadan ini. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau mengikat pinggangnya. Maksudnya apa? Selama 10 hari bulan Ramadan, Rasulullah lebih banyak di masjid, beribadah, dan tidak mempergauli istrinya selama 10 hari terakhir ini. Siti Aisyah radhiyallahu an berkata, beliau menyatakan bahwa selama 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW tidak mempergauli istrinya. Karena beliau fokus untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Rasulullah sendiri seperti itu melakukannya. Yang sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Kita yang tidak ada jaminan, yang tidak ada sama sekali dapat surat jaminan dari Allah, mengapa kita kadang mengabaikannya? Kemudian setelah itu apalagi momen yang kita lakukan di 10 terakhir bulan Ramadan, selain membaca Al-Quran tadi, yang pertama tadi menjaga sholat wajib kita, khususnya sholat berjamaah, khususnya sholat isya dan sholat subuh. Yang kedua kita sholat taraweh, witir berjamaah. Yang ketiga yang kita lakukan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, mengikat, mempererat ikat pinggang kita. Rasulullah lebih banyak beriktikaf di masjid daripada berada di rumah. Bagi Rasulullah SAW. Tapi bagi kita perempuan, kita juga diperbolehkan beriktikaf. Kita bisa di rumah saja untuk bermuhasabah. Kemudian perbanyak muhasabah. Yang kelima, perbanyak muhasabah kepada Allah. Artinya apa? Perbanyak menintrospeksi diri kita, memperbanyak kita membaca diri kita, apa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, apa perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan, sehingga kita bertekad, berniat untuk tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di tahun depan. Insya Allah, Allah akan mengistiqomahkan hati kita karena kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah muhasabah, kita perbanyak membaca doa, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyak ya Allah, Allahumma innaka afun karim, ya Allah ampunilah dosa-dosaku ya Allah yang Maha Pengasih, penyayang. Tuhibbul afwa fa'fu anna, sesungguhnya Engkau menyukai orang-orang yang meminta ampun. Bermuhasabah, apa yang kita lakukan saat bermuhasabah? Perbanyaklah zikir, tasbih, tahmid, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dalam malam-malam yang sunyi, di akhir sepertiga malam, kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah orang mungkin banyak yang terlelap tidur, dibuai oleh mimpi, kita bangun di tengah malam. Mohon kepada Allah
agar di malam-malam terakhir ini kita bisa mengistiqomahkan diri kita, memohon kepada Allah, melakukan ibadah-ibadah, melakukan amaliyah-amaliyah, sehingga kita ditentukan qadar, penentuan Allah untuk tahun depan akan lebih baik lagi. Terus apa yang kita lakukan? Selain beberapa macam tadi, kita juga perbanyak sedekah. Umat Nabi Musa alaihissalam sangat iri kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa beliau sangat iri? Karena umatnya Nabi Muhammad SAW ada satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Hal ini tidak didapat pada umat-umat yang lain. Maka untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di momen terakhir 10 hari bulan Ramadan ini. Mari kita manfaatkan dengan amaliyah-amaliyah, dengan ibadah-ibadah. Jangan sampai kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa kata Rasulullah? Seseorang yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia rugi. Dan apabila dia lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Para pemirsa Sampai TV yang berbahagia, itulah sebagian tadi momen kita memanfaatkan momen terakhir di 10 hari bulan Ramadan. Sehingga kita nanti setelah Ramadan menjadi fitrah, menjadi suci. Kita akan terus membahas bagaimana kita memanfaatkan momen malam-malam Lailatul Qadar setelah yang berikut ini. Hai kawan, mari bersama menuntut ilmu dan berdoa. Hilangkan sedih dan duka saat belajar bersama. Jangan kau lupa berdoa sebelum mulai membaca. Ayo temanku semua, mulailah dengan bismillah. Sungguh indahnya belajar dan berdoa. Syalallah, sungguh indahnya menggapai cita-cita. Betapa indah belajar dan berdoa. Syalallah, betapa indah menggapai cita-cita. Hai teman-teman, kalau belajar itu harus bersungguh-sungguh loh. Kalau bersungguh-sungguh pasti akan sukses. Betul atau tidak? Betul. Setuju? Setuju. Sekali lagi, setuju? Setuju. Hai kawan, mari bersama menuntut ilmu dan berdoa. Hilangkan sedih dan duka saat belajar bersama. Sungguh indahnya belajar dan berdoa. Syalallah, sungguh indahnya menggapai cita-cita. Betapa indah belajar dan berdoa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Munir SAG beserta pengurus Pondok Pesantren Darussalam Sampit mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan puasa kita di tahun ini, dan mudah-mudahan pula Allah ridho terhadap apa yang kita amalkan selama bulan puasa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa Sampit TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi pada acara Mutiara Hati. Pada kali ini kita mengambil tema manfaatkan momentum di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tadi pada segmen pertama kita sama-sama membahas apa yang dilakukan, yang dianjurkan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Kita ulangi lagi. Yang pertama, menjaga sholat wajib. Menjaga dan melihara sholat wajib. Terutama sholat berjamaah, khususnya sholat berjamaah, sholat isya dan sholat subuh. Tidak ditinggalkan sholat berjamaah, khususnya sholat isya dan sholat subuh. Tapi tidak juga mengabaikan sholat yang lain. Tidak akan mungkin dapat kita beribadah seperti sepanjang malam kalau tidak melakukan sholat yang lain, hanya sholat isya dan sholat subuh saja. Tapi kalau tidak dilengkapi dengan sholat yang lain, sholat zuhur, asar, dan maghrib, kita tidak akan mendapatkan kebaikan, fadilah daripada sholat berjamaah isya dan sholat berjamaah subuh seperti beribadah sepanjang malam. Memelihara sholat wajib. Yang kedua, melakukan sholat tarawih berjamaah dan witir. Yang ketiga, mengikat pinggang kita. Rasulullah SAW 10 terakhir Ramadan, beliau tidak mempergauli istri beliau. Beliau hanya memusatkan konsentrasi pada ibadah untuk mendapatkan takdir, ketentuan yang baik Lailatul Qadar di malam-malam Lailatul Qadar, sehingga setahun ke depan kita diberikan takdir, ketentuan Allah yang terbaik untuk kita. Memperbanyak baca Al-Quran, paling sedikit kita 100 ayat. Kalau lebih alhamdulillah, kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau imam-imam yang lain, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mereka sampai 1 hari bisa 1 khatam, subhanallah. Mampukah kita seperti itu? Insya Allah kalau kita kekuatan, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita mampu menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan ini berkali-kali. Kemudian apa yang kita lakukan lagi? Perbanyak doa. Allahumma inna afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Bermuasabah. Apa yang kita lakukan saat bermuasabah? Perbanyak baca istighfar. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Perbanyak zikir kepada Allah di malam-malam terakhir
terutama di sepertiga malam. Yang terakhir apa yang kita lakukan? Kita lakukan semua amalan-amalan, ibadah-ibadah itu dengan iman wahtisaban, dengan keikhlasan dan keistiqomahan, dan dengan harapan. Dengan kita optimis bahwa Allah menerima semua amal ibadah yang kita lakukan. Tapi apa yang terjadi? Tentunya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini sangat banyak godaan. Godaan mall, godaan pakaian baru, godaan kue lebaran, godaan mau pulang kampung. Tapi alhamdulillah kita dilarang pulang kampung karena keadaan seperti tidak memungkinkan. Semoga dengan ibadah-ibadah kita lakukan, dengan secara istiqomah, dengan ikhlas kepada Allah, akan menghentikan pandemi ini. Sehingga Allah mentakdirkan 1 tahun ke depan pandemi akan berakhir. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita semua umat Islam nih bersatu, berjamaah untuk sama-sama bermuasabah kepada Allah, melakukan ibadah-ibadah yang dilakukan, dianjurkan oleh Rasulullah, insya Allah Allah akan mentakdirkan semua umat di dunia ini dengan takdir yang baik. Tapi tadi banyak godaan. Pada malam terakhir bulan Ramadan ini masjid itu malah sepi. Yang ramai apa? Yang ramai malah mall, toko-toko, pasar-pasar. Jangan sampai terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam, terjadi pada umat Yahudi. Yang Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah yang bunyinya walaqad alimtumul ladzi na'tadaw bihi sab. Kata Allah, wa minkum sabti. Dan faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Walaqad alimtumul ladzi, kata Allah, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui. Walaqad alimtumul ladzi, sesungguhnya kamu telah mengetahui. Na'tadaw minkum fi sabti, bahwa kamu telah mengetahui orang-orang yang melanggar di antara mereka melanggar, orang yang melanggar, bahwa Allah menyatakan pada zaman itu kepada umat Yahudi saat itu, pada sekelompok umat Yahudi pada waktu itu, bahwa di hari Sabtu itu adalah hari tempat beribadah. Tapi mereka melanggar, maka apa yang dilakukan oleh Allah? Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka Allah menyatakan bahwa mereka itu menjadi kera yang menjijikkan. Apa yang kita ambil pelajaran dari ayat ini? Allah menyatakan pada Al-Quran ini bahwa pada umat Yahudi pada waktu itu, pada kaum Yahudi pada waktu itu, bahwa hari Sabtu itu adalah khusus untuk beribadah. Tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan lain hanya untuk ibadah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka di suatu perkampungan itu, umat Yahudi ini, kaum Yahudi ini tinggal di tepi pantai. Dan Allah menguji mereka, di hari Sabtu itu bermunculan ikan. Mereka memasang perangkap di hari Jumat, kemudian hari Sabtu itu ikan bermunculan, mereka ramai menangkap ikan. Pada Allah menyatakan bahwa di hari Sabtu itu adalah untuk ibadah. Tapi mereka melanggar apa yang ditentukan oleh Allah, maka menjadilah mereka qiradatan khasi'in, jadi kera yang sangat menjijikkan. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita, Allah sudah menentukan dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah telah menurunkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadr khairum min alfi syahrin, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan itu terjadinya? Rasulullah kan menyatakan itu terjadinya pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan, itu khususnya di malam-malam ganjil. Mari kita manfaatkan momen ini untuk beramaliyah, beribadah kepada Allah. Jangan sampai terjadi pada kaum Yahudi ini. Allah sudah menentukan hari Sabtu itu untuk ibadah, kata Allah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka malah menangkap ikan,
Memang Allah menguji keimanan mereka dengan memunculkan ikan yang banyak di hari Sabtu itu, sedangkan di hari lain sedikit. Begitu juga di akhir Ramadan banyak kita godaan. Penjual pakaian laris manis, penjual kue laris manis, sembako laris manis. Buka 24 jam karena banyak pengunjung, pembeli. Kita digoda oleh itu. Pembeli juga mengejar diskon sana sini. Akhirnya melupakan ibadah yang telah dinyatakan oleh Allah, bahwa di hari-hari terakhir itu malam terakhir adalah malam penentuan. Penentuan nasib kita 1 tahun ke depan. Maka jangan sampai terjadi seperti umat Yahudi ini. Ketika Rasulullah menceritakan kepada para sahabat bahwa di zaman dulu bahwa ada yang namanya Samson. Samson ini dia selama hidupnya beribu-ribu tahun memanfaatkan hidupnya hanya melawan orang kafir dengan menggunakan senjata dari tulang. Apabila dia haus, maka tulang itu mengeluarkan air. Apabila dia lapar, maka tulang itu mengeluarkan daging. Dia selama 1000 tahun berperang melawan orang-orang kafir. Suatu saat, orang-orang kafir ini menyatakan kepada istri, minta bantu kepada istri untuk membunuh si Samson ini. Diikatlah istrinya, tubuhnya dengan tali, tapi dengan mudahnya kekuatannya, Samson bisa melepas bangun tidur. Kemudian oleh orang kafir lagi diserahkan rantai untuk mengikat suaminya ini, supaya bisa dikalahkan, tapi itu tidak bisa juga dilakukan. Mengikatnya dengan mudah, Samson ini lepas dari ikatan rantai itu. Maka apa kata si Samson? Siapakah yang melakukan ini? Aku hanya menguji, kata istrinya, menguji kekuatan kamu. Apakah kamu akan tetap kuat dengan ikatan seperti itu? Apa kata suaminya kepada istrinya? Karena merasa istrinya adalah orang yang baik, orang yang bisa memegang rahasia. Apa katanya? Kata Samson, aku hanya bisa dikalahkan dengan rambutku. Apabila rambutku dipotong, kemudian diikatkan pada tubuhku, aku akan lemah. Nah, sang istri si pengkhianat ini karena menginginkan hadiah yang banyak dari orang kafir, maka dia lakukan itu, dia potong rambut suaminya saat dia tidur, dia jalin, dia ikatkan ke kaki dan tangan suaminya, dan akhirnya diikatlah, terbangun suaminya tidur, dia tidak bisa apa-apa. Dan oleh orang kafir, Samson itu diikat di tiang bangunan yang sangat luas, mereka memotong tangannya, memotong kakinya, tapi Samson berdoa kepada Allah untuk bisa diberikan lagi kekuatan, maka Allah memberikan kekuatan tersebut dengan menggerakkan badannya, maka runtuhlah bangunan itu dan semua orang-orang yang ada dalam situ terkena runtuhan dan semua meninggal kecuali Samson, termasuk istrinya juga meninggal. Maka ini diberikan kepada orang-orang si Samson ini. Maka para sahabat menyatakan, bagaimana kami bisa seperti Samson? Apa kata Rasulullah? Kamu bisa seperti Samson mendapatkan pahala, bisa 1000 tahun memerangi orang kafir apabila kamu beribadah di bulan Ramadan, terutama di akhir 10 hari bulan Ramadan. Semoga kita bisa. Setelah itu mari kita dengarkan dulu break berikut ini, kita lanjutkan setelah ini. Terima kasih. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Hajah Siti Hadijah MPD, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Kota Timur, juga Kepala SMP Negeri 3 Sampit, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang penuh dengan riyadhah untuk kita istiqomah menjalankan segala amal ibadah sehingga kita mencapai maghfirah dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita insya Allah mencapai husnul khatimah. Selamat menunaikan ibadah puasa sekali lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan segenap karyawan Sampit Televisi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala serta diberikan sisa umur yang barokah, selalu diberi nikmat sehat, serta tetap istiqomah dalam beribadah. Sampit Televisi bersatu untuk maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa Sampit TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam acara Mutiara Hati. Pada kali ini kita membahas memanfaatkan momen terakhir di 10 hari Ramadan. Tadi kita bahas bagaimana Allah memberikan keistimewaan di 10 hari Ramadan ini karena terdapat malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan tadi kita jelaskan bahwa Lailatul itu malam, Qadar itu penentuan. Insya Allah kita dengan melakukan ibadah-ibadah selama 10 terakhir bulan Ramadan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan, yang dicontohkan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita akan nanti mendapatkan ketentuan yang baik 1 tahun ke depan. Dan kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi sesuai dengan keinginan Allah dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah menginginkan kita setelah kita berpuasa agar kamu menjadi orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jangan sampai kita tadi seperti yang terjadi pada umat kaum Yahudi di zamannya itu, menjadi dikutuk oleh Allah, jadi kekiradatan khasiin, jadi kerak yang sangat menjijikkan karena tidak memanfaatkan momen-momen ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada mereka ditentukan hari Sabtu adalah hari ibadah, hari suci hanya untuk beribadah kepada Allah.
Tapi mereka melanggar dengan masih mencintai dunia, hubbud dunia, begitu besar cinta kepada dunia. Mereka tergoda dengan mengambil ikan di dalam danau atau tepi laut tersebut, tepi pantai tersebut. Karena Allah menguji dengan bermunculan ikan. Akhirnya mereka mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memanfaatkan hari Sabtu sebagai hari untuk khusus beribadah. Nah, semoga kita jangan sampai terjadi seperti itu. Mari kita manfaatkan momen di 10 terakhir Ramadan ini dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Kita tidak tahu apakah kita Ramadan tahun depan bisa dapat bertemu lagi, apakah Allah bisa memberi kesempatan kepada kita. Tapi kita tetap optimis, tetap dengan sungguh-sungguh memohon dan berdoa kepada Allah, semoga kita nanti bisa dapat bertemu kembali pada Ramadan di tahun depan. Dan Allah menerima, mengabulkan semua doa-doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan ini. Amaliyah-amal yang kita lakukan diterima oleh Allah, dan taubat kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu irinya Nabi Musa kepada kita, umat Nabi Muhammad, karena nabi-nabi yang lain tidak ada. Umat-umat yang lain tidak ada. Allah berikan keistimewaan seperti keistimewaan di bulan Ramadan ini, khususnya di malam-malam Lailatul Qadar. Jadi pada akhirnya, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, maka saya ingatkan kembali lagi kepada diri saya dan kepada semua para pemirsa Sampit TV yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan momen Ramadan ini sisa sedikit lagi sebagai latihan, riyadhah untuk menjadi manusia, jiwa-jiwa yang lebih baik. Karena sia-sia kita lakukan kalau kita tidak ada perubahan setelah Ramadan ini. Emosi kita tidak terkendali, sedangkan Ramadan ini adalah latihan, riyadhah bagi kita. Allah memberikan diklat, training kepada kita untuk mampu menempa jiwa kita menjadi jiwa yang lebih baik, jiwa yang lebih sabar, jiwa yang lebih terkendali emosinya. Dengan menahan lapar dan haus, tentunya jiwa kita akan semakin tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu ciri bahwa semua amal ibadah, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat saja setelah Ramadan. Apakah orang itu semakin disiplin atau malah semakin malas? Apakah orang itu semakin rajin atau semakin malas? Apabila orang itu setelah Ramadan malah semakin tidak disiplin, tidak semakin memanfaatkan waktu dengan baik, tidak memanfaatkan kehidupan yang diberikan oleh Allah dengan amalan, amaliyah, amal-amal soleh yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Apabila tidak ada perubahan, maka amal ibadah kita lakukan selama Ramadan itu sia-sia. Pada tujuan Allah adalah agar kita setiap Ramadan kita lewati ini beberapa tahun, usia kita 50 tahun, yang kita kena kewajiban berpuasa sejak usia 10 tahun kita melaksanakan puasa, usia kita sekarang 50, jadi 40 tahun kita sudah melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini, sudah 50 kali di training oleh Allah mengikuti diklat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya akan ada perubahan sedikit demi sedikit. Kita ada perubahan, kita semakin rajin, semakin mengutamakan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, dan semakin mengurangi cinta kita kepada dunia. Dan setiap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manfaatkan, kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bukan amanah yang dibebankan oleh Allah kepada kita, semakin kita menjauh kepada Allah. Malah apa yang dibebankan oleh Allah, baik berupa umur, rezeki, jabatan, itu jembatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Setiap langkah yang kita lakukan,
Setiap kebijakan yang kita lakukan adalah langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang membawa semua orang di sekeliling kita untuk mengingat Allah, bukan untuk menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah indahnya Allah, sayangnya Allah kepada kita, sehingga Allah ada memberi kesempatan kepada kita. Setiap tahun itu 1 bulan Allah mentraining kita. Allah langsung yang trainernya, memberikan latihan kepada kita sehingga kita nanti menjadi jiwa-jiwa yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita umur yang berkah, amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini diberikan oleh Allah pahala, kebaikan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu istiqamah menjalankan ibadah, dan insya Allah kita berdoa semoga kita husnul khatimah, dan tentunya doa kita yang sangat kita harapkan dikabulkan oleh Allah, pandemi virus COVID-19 ini segera berakhir dan kita tetap berikhtiar kepada Allah dengan selalu menjaga protokol kesehatan sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan untuk itu saya pribadi memohon maaf jika pada acara ini tentunya ada kesalahan dan kehilafan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Insya Allah kita berharap berdoa kepada Allah semoga Ramadan ini adalah Ramadan terbaik yang kita berikan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita setelah Ramadan ini menjadi orang-orang yang suci fitrah. Karena kata Rasulullah SAW, man qama ramadana imanan wahtisaban, barang siapa yang menghidupkan, mendirikan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, dengan yang penuh harapan, optimis kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddamu min zambi, bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengampuni dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Bagi yang telah tiada, semoga kuburnya menjadi tempat yang nyaman, diterima di sisi Allah, kuburnya dijadikan sebagian dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, bagi yang masih hidup, orang tua kita selalu diberikan kesehatan, istiqomah beribadah, semua apa yang kita inginkan, kita rencanakan akan diberikan yang terbaik oleh Allah untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, dan untuk seluruh umat di dunia ini. Insya Allah kita bersama-sama menyambut terakhir di bulan suci Ramadan ini, kita dengan penuh hati yang bertawadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan harapan dan keyakinan bahwa Allah menerima semua ibadah kita sejak dari hari pertama sampai hari terakhir puasa. Insya Allah kita menjadi umat yang suci dan kita menjadi yang la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa, tak tawadu, qanaah, orang selalu bersyukur, wanyawara, orang selalu memelihara dirinya, perbuatan, perkataan dan sikapnya. Kemudian orang jadi yang ikhlas dan istiqomah dalam menjalankan semua amaliyah yang baik, amalan soleh dan amalan yang bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan dirinya dan kelangsungan kehidupan orang lain. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Semoga kita di 10 terakhir di bulan Ramadan ini dapat ketentuan qadar Allah yang terbaik untuk 1 tahun ke depan. Amin rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.